Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kata sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Ibu Sri Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Fadila Iriani dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, kelas A D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 dengan NIM PO 713-203-221036. Langsung saja menuju ke materi tentang bentuk-bentuk kata. Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan. Kata benda biasa dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Contoh katanya yaitu ayah dan mobil. Contoh kalimat, ayah membeli mobil baru kemarin sore. Ayah dan mobil di sini merupakan kata benda. Ayah berkedudukan sebagai subjek dan mobil berkedudukan sebagai objek. Selanjutnya yaitu kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat, watak, keadaan, tabiat seorang, suatu benda atau binatang. Di dalam sebuah kalimat, sifat kata umumnya berperan untuk memperjelas subjek, predikat, serta objek. Contoh katanya yaitu cantik dan sombong. Contoh kalimat, Ibu Rahayu memiliki wajah yang sangat cantik. Sangat cantik di sini merupakan kata sifat pada kalimat ini. Selanjutnya, kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang bermanfaat untuk memperjelas suatu peristiwa dengan memberikan keterangan kepada kata kerja dan kata sifat. Kata keterangan dibagi menjadi 3, yaitu keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Kata keterangan tempat seperti rumah, halaman, dan jalanan. Selanjutnya yaitu kata keterangan suasana seperti bahagia dan sedih. Contoh kalimatnya yaitu Ibu Sri membawa oleh-oleh dari Makassar. Dari Makassar ini merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat. Selanjutnya, kata kerja atau verba. Kata kerja adalah kata yang memperlihatkan sebuah tindakan atau aktivitas. Contoh katanya yaitu belajar dan memasak. Contoh kalimatnya, Ayu sedang memasak sayur. Memasak di sini merupakan kata kerja. Selanjutnya yaitu kata bilangan. Kata bilangan adalah ragam kata yang biasa digunakan untuk perhitungan angka. Seperti pertama, 100.000, 20.000, dan 17 miliar. Selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang berfungsi menggantikan sebuah objek. Ada beberapa jenis kata ganti, diantaranya kata ganti orang. Contoh, aku, kamu, dia, mereka, kami, dan kalian. Selanjutnya kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk benda. Seperti ini, itu, begini, begitu, demikian, dan lain-lain. Selanjutnya kata ganti penanya, yaitu siapa, mengapa, bagaimana, di mana, apa, dan seterusnya. Selanjutnya kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contoh katanya yaitu indah, cinta, dan bebas. Contoh kalimat, Andi memberikan cinta yang tulus kepada tanah airnya yaitu Indonesia. Kata cinta di sini merupakan kata abstrak. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Seperti sepeda motor, baju, lemari. Contoh kalimatnya yaitu Rani memakai baju bermotif bunga. Baju di sini termasuk kata konkret karena baju dapat dilihat oleh orang yang melihat Rani. Selanjutnya, kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan atau kajian tertentu. Kata ilmiah ini umumnya berupa istilah-istilah yang saat pertama kali mendengar akan membuat seseorang bingung, seperti anatomi. Anatomi merupakan kata ilmiah dari struktur tubuh manusia, sedangkan fisiologi adalah berarti fungsi struktur tubuh manusia. Sedangkan kardiovaskular merupakan kata ilmiah dari sistem peredaran darah. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus.
Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat, memiliki makna lebih luas, lebar, dan cakupannya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit. Seperti kata umum sayur, kata khusus dari sayur yaitu wortel, paprika, bayam, dan toge. Selanjutnya yaitu kata tugas. Kata tugas adalah sebuah kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyelesaikan atau mengikuti di dalam kalimat. Kata tugas terdiri dari 5 jenis, yaitu preposisi atau kata depan, yang merupakan kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata, seperti di Jakarta, dari Yogyakarta, ke perpustakaan. Di, dari, dan ke ini merupakan preposisi atau kata depan. Selanjutnya dari kata tugas yaitu konjungsi atau kata hubung, yaitu menaungi kata-kata yang dapat menghubungkan dua satuan bahasa yang setara ataupun tidak. Perhatikan dua kalimat di bawah ini. Contoh konjungsi yang menghubungkan dua satuan bahasa yang setara adalah dan, juga, atau. Kemudian karena, sejak, dan setelah merupakan 3 contoh konjungsi yang dapat menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara. Selanjutnya dari kata tugas yaitu artikula atau kata sandang, yaitu jenis kata yang mengiringi kata benda atau yang memberikan batasan makna jumlah pada suatu benda atau orang. Artikula yang menyatakan gelar atau sebutan, contohnya Hang, Dang, Sri, dan Sang. Artikula yang mengacu ke makna koleratif atau makna kelompok, contohnya para. Artikula yang menominalkan, contohnya si Budi, kecil, kunyuk, nyanyi. Selanjutnya yaitu kata tugas injeksi atau kata seru, merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh kata seru dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu kata seru asli, misalnya ah, ya, wah, hai, nah, oh, dan lain-lain. Kata seru yang berasal dari kata biasa, maksudnya adalah kata ser yang berasal dari kata benda atau kata lain yang digunakan, misalnya kasihan, masa, celaka, dan lain-lain. Yang ketiga, kata seru yang asalnya dari beberapa ungkapan, baik yang merupakan ungkapan Indonesia maupun dari ungkapan asing, misalnya demi Allah, ya ampun, insya Allah, dan lain-lain. Selanjutnya, dari kata tugas yaitu partikel penegas, yang merupakan kategori kata yang berguna untuk memberi penekanan atau memperkuat intonasi pada kata yang diikuti. Jenis kata penegas ini ada 4, yaitu tah, lah, pun, dan tah. Contoh kalimatnya, ibunya lah yang mengerjakan semua tugas rumah, bukan kakak perempuannya. Lah di sini merupakan partikel penegas pada kata ibu. Selanjutnya yaitu kata denotasi. Kata denotasi adalah kata yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya adalah kambing hitam, yang makna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Yang ke-13, kata konotasi. Konotasi adalah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata yang sebenarnya. Contohnya yaitu kambing hitam, yang bermakna orang atau sesuatu yang dipersalahkan atas suatu kejadian, padahal dirinya tidak terbukti bersalah. Selanjutnya yaitu kata populer. Kata populer yaitu kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Untuk kalimat, ketua adalah salah satu bagian penting dari sebuah organisasi. Selanjutnya, kata slang. Kata slang. Kata slang merupakan variasi bahasa Indonesia yang tidak baku, biasanya digunakan oleh anak remaja dengan sebutan bahasa gaul, seperti sabi, bokap, gaskeun, huy. Contoh kalimat, sabi nih kita kesini jalan-jalannya. Selanjutnya yaitu kata jargon. Jargon adalah kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contohnya, kejadian luar biasa atau biasa disingkat KLB adalah istilah Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, kereta luar biasa atau KLB adalah istilah dipakai pada PT Kereta Api. Selanjutnya yaitu kata prokem. Bahasa prokem merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja.
Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa prokem sendiri dulunya digunakan sebagai bahasa pergaulan preman untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara rahasia. Contohnya yaitu prokem, yang asal katanya preman. Selanjutnya, mokat, asal katanya mati. Dan yang terakhir yaitu pembokat, asal kata pembantu. Selanjutnya, sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata lain, seperti bahtera sama artinya dengan perahu, bergaul sama dengan berteman, marah sama dengan berang. Terus selanjutnya antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya asli berlawanan dengan palsu. Aktif lawan katanya yaitu pasif, bersih lawan katanya yaitu kotor. Selanjutnya, homograf. Homograf merupakan istilah untuk menyatakan kata yang ejaan sama tapi pelafalannya berbeda, seperti apel bisa dikatakan buah dan bisa juga dikatakan sebagai kegiatan atau upacara. Kecap bisa dirasakan dengan lidah. Kecap juga bisa sebagai bumbu masakan. Selanjutnya, mental, terpental, dan juga ada mental yang bersangkutan dengan watak. Selanjutnya, homofon. Homofon adalah kata-kata yang lafalnya sama tetapi tulisan dan artinya berbeda. Kata-kata homofon dieja dengan pelafalan yang sama seperti rok. Rok bisa dibagi menjadi dua, yaitu rok sebagai pakaian dan rok aliran musik. Selanjutnya, massa. Massa yaitu dalam perkataan media massa, dan massa berarti waktu. Selanjutnya, bank. Bank merupakan tempat penyimpanan uang, dan bank satunya merupakan panggilan untuk kakak. Tang bisa jadi kendaraan perang dan juga bisa jadi alat perkakas, tergantung penulisan masing-masing kata. Selanjutnya yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang maknanya berbeda dan ada banyak, namun masih ada hubungannya antara makna-makna yang berlainan tersebut. Contohnya, akar pohon di halaman rumahku hampir merusak bangunan. Maknanya itu, akar dalam kalimat ini berarti bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Selanjutnya yaitu sinestesia. Sinestesia adalah metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan satu indera untuk dikenakan pada indera lain. Contohnya, betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Ya, contoh berikutnya yaitu suaranya terang sekali. Kemudian rupanya manis sekali. Rupanya manis. Selanjutnya, peyoratif. Peyoratif adalah kata atau kalimat yang mengalami penurunan makna atau suatu kata yang memiliki makna baik dan positif mengalami penurunan menjadi kurang baik. Contoh, istri menjadi bini. Contoh lainnya yaitu kakek meninggal menjadi kakek mati. Selanjutnya yaitu amelioratif. Amelioratif adalah suatu proses perubahan arti yang arti barunya dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya daripada dahulu. Contohnya, wanita dirasakan lebih tinggi nilainya daripada kata perempuan. Contoh lainnya, istri atau nyonya dirasakan lebih tinggi atau lebih baik daripada kata bini. Kata selanjutnya yaitu kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua unsur yang mempunyai makna, namun hasil dari gabungannya menimbulkan makna baru. Contoh kata majemuk, meja merupakan kata benda dan hijau merupakan kata warna. Merupakan keterangan warna. Meja hijau memiliki arti persidangan. Begitu juga dengan yang di bawahnya, buah merupakan buah tersendiri, memiliki makna sendiri, dan tangan merupakan anggota tubuh. Jika digabung buah tangan, bisa saja maknanya menjadi oleh-oleh. Begitu juga dengan kata-kata lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.